Salah satu poin yang suka jadi pertimbangan waktu beli HP itu adalah kapasitas baterainya. Dan rata-rata HP entry level zaman sekarang, dia biasanya cuma punya baterai di kisaran 5000 mAh. Nah, buat pemakaian normal sih mungkin oke-oke aja. Tapi buat yang aktivitasnya butuh akses HP seharian, kapasitas segitu tuh biasanya belum tentu ngangkat. Nah, kali ini kita akan bahas sebuah HP di range 2 jutaan yang Pical review kali ini tuh karena memang dia beda cerita. Bukan cuma 5000 mAh, tapi dia langsung lompat ke 7000 mAh. Tapi pertanyaannya kalau cuma soal baterai doang, apakah memang udah ngejual? Nah, daripada kita pada bingung, mending langsung kita bahas aja sama-sama. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pical, dan seperti yang Pical bilang tadi bahwa kali ini kita akan bahas sebuah HP dari Xiaomi, yaitu Xiaomi Redmi 15. Secara spek, HP ini udah punya spesifikasi yang menarik nih, terutama untuk kelas entry level, di mana dia punya spek sebagai berikut. Prosesor Snapdragon 685, layar IPS 6,9 inci resolusi Full HD Plus dengan resolusi 1080x2340 pixel, dengan refresh rate sebesar 144 Hz, storage 256GB UFS 2.2, RAM 8GB LPDDR4X plus extended RAM yang bisa di-push sampai ke 16GB, kamera 8MP, kamera belakang 50MP, baterai 7000 mAh, dan dual nano SIM hybrid 4G, jadi SIM 2-nya bisa dipakai untuk microSD card, dan juga terakhir adalah OS Android 15 dengan Xiaomi HyperOS 2. Untuk kemasan produk ini sendiri memang secara looks nggak terlalu gimana-gimana banget. Dia pakai konsep slider box dengan material hard karton, finishing doff, dan juga perpaduan warna merah putih. Ini emang Indonesia banget lah, apa mungkin kebetulan ya, tapi bisa nggak tahu. Untuk detailnya bagian depan palingan cuma ada logo Xiaomi, branding Redmi 15, plus juga beberapa poin unggulan. Selebihnya informasi spesifikasi dan juga selling point tambahan disajikan lewat stiker tempelan, bukan dicetak langsung di dusnya. Dan waktu kita bongkar, maka kita akan menemukan isi sebagai berikut, yaitu satu buah unit smartphone Redmi 15-nya, satu buah thanks card, satu warranty card, satu SIM card ejector, satu soft case, satu kabel charger USB Type-A kepada USB Type-C sepanjang 100 cm, dan gak ketinggalan udah tersedia juga satu kepala charger bawaan dengan daya 33 watt. Untuk kekelapannya memang sudah tergolong lebih dari cukup lah ya. Ini udah lebih dari esensial lah. Dan paling worth it itu adalah memang udah dapat kepala charger bawaan. Soalnya sekarang kan udah jadi hal yang eksklusif banget ya kalau kita dapat kepala charger gitu ya kan. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak, tapi biasanya rata-rata yang HP-HP mahal malahan makin nggak dapet gitu. Untuk urusan desain, maka Pical ngelihat Redmi 15 ini cenderung main aman. Dia nggak terlalu menonjolkan ciri khas dari Redmi-nya banget gitu ya. Soalnya banyak banget HP yang di kelas harga yang sama, dia punya desain kayak begini. Jadi kalau misalnya logo ditutup, ini bakal susah nebak nih. Ini HP dari brand apa, ataupun juga seri apa. Beda kan sama kayak iPhone 17 yang bahkan udah pakai extra casing pun dia masih kelihatan kalau itu iPhone 17. Walaupun Pical tahu biasanya pakai iPhone 17 kebanyakan ya, menurut pendapat pribadi saya, memang mereka sengaja mau menonjolkan aja gitu. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Tapi justru memang sebenarnya disitulah poinnya. Desain kayak begini bukan berarti dia nggak menarik. Malah sebaliknya. Soalnya kalau ditelusuri, banyak banget HP entry level yang udah punya pendekatan desain yang serupa. Karena memang terbukti masih enak dilihat dan laku, jadi yang mending main aman aja gitu. Sementara untuk varian warnanya, yang Pical pegang ini tuh adalah varian Titan Grey dengan finishing glossy. Selain itu pun juga terdapat dua pilihan warna lain, yaitu Midnight Black dan juga Sandy Purple. Menariknya tiap varian punya finishing yang berbeda, jadi nggak semuanya glossy, tinggal pilih aja teman-teman, sesuai dengan selera masing-masing. Lompat ke urusan material, maka produk ini sendiri masih pakai polikarbonat yang memang udah jadi pilihan umum terutama di kelas HP entry level. Karena bikin bobotnya jauh lebih ringan, meskipun ukurannya bongsor. Meskipun bongsor, surprisingly HP ini nggak terlalu berat, karena pas kita cek, bobotnya tuh cuma 220 gram. Sementara untuk dimensinya sendiri, dia memiliki tinggi di 17 cm, lebar 7,5 cm, dan ketebalan di 0,8 cm atau 1,1 cm kalau kita plus juga ikutin dengan modul kameranya. Jadi meskipun bongsor, tapi masih nyaman di tangan kita. Dan masih terkait dengan material, meskipun produk ini masih pakai polikarbonat, tapi Xiaomi tetap ngasih sertifikasi IP64, yang artinya dia udah lolos uji ketahanan debu dan juga cipratan air. Tapi karena dia cuma IP64 ya, jangan teman-teman bawa langsung bawa hujan-hujanan ataupun juga dibawa nyelam. Ini akan langsung mati total, udah pasti lah gitu ya. Daripada ya kan, mending lebih baik menjaga lah. Nah, untuk detail desainnya sendiri, di bagian belakangnya ini tergolong simple. Terdapat modul kamera dengan 2 unit kamera, sebuah flashlight, dan juga tulisan inovatif kamera.
Sampai sini memang pasti ada yang ngeh ya. Bang, ini bukannya ada kayak 3 kamera gitu bang? Jadi enggak ya guys, ini cuma ada 2 nih. Emang kelihatannya kayak 3 guys, tapi ini cuma variasi doang. Biar kelihatan kayak kameranya banyak gitu. Dan balik lagi, modul kameranya pun disusun vertikal dan menyatu kepada back cover. Tapi karena modul ini menonjol, Pical saranin langsung aja pakein soft case bawaannya biar minimal lebih aman lah. Udah dapat di paket penjualan juga kan, jadi kita nggak perlu effort lagi gitu, cuma effortnya masang doang gitu. Lanjut lagi di bagian belakang, nanti palingan terdapat juga branding Redmi sebagai pelengkap di bagian sisi belakang dan sisanya bersih, nggak ada apa-apa lagi. Dan dari belakang kita pindah ke bagian frame, di mana di sisi kanan palingan terdapat tombol volume dan juga tombol power yang sekaligus berfungsi sebagai fingerprint sensor. Sedangkan di sisi kirinya paling ada slot SIM card dan juga microSD card. Sementara di bagian bawahnya palingan terdapat deretan speaker, mikrofon, dan juga port USB Type-C buat charging sekaligus juga USB debugging. Sementara di bagian atas, nah ini yang menarik, ada infrared blaster, yang dimana fungsinya bisa jadi remote buat TV, AC, ataupun perangkat lain di rumah. Urusan display, maka Redmi 15 ini hadir dengan layar IPS berukuran 6,9 inci dengan luas display di 116,9 cm persegi. Untuk bezelnya sendiri di bagian atas, kanan, dan juga kiri, dia berada di 0,3 cm. Sementara bezel bawahnya ada di 0,5 cm. Kombinasi bezel ini menghasilkan screen to body ratio di 83,2%. Dan kalau teman-teman perhatikan lebih detail, pada bagian atas layarnya terdapat kamera depan dengan desain punch hole yang posisinya berada di dalam area layar. Desain kayak begini tuh memang udah umum banget dipakai di HP zaman sekarang. Karena bikin tampilan layarnya lebih terasa lebih luas dibandingkan desain yang pakai notch ataupun juga water drop. Selain itu teman-teman nggak perlu khawatir bakal ngeganggu juga karena waktu Pical coba nonton YouTube Full HD ya, maka posisi kamera ini justru berada di bagian hitam kiri kanan video. Hal ini memang wajar karena YouTube biasanya pakai rasio di 16:9. Sementara HP ini memiliki rasio di 19,5 berbanding 9 yang memang 3,5 poin lebih lebar. Ya, tapi tergantung juga kalau misalnya memang konten kreatornya teman-teman pakai yang rasionya juga agak nyeleneh ya, agak wide ya otomatis bakal ketutup gitu ya. Selain itu, resolusi layarnya sendiri sudah di 1080 x 2340 pixel dengan kerapatan pixel di 374 ppi. Jadi ini udah layarnya gede, nonton YouTube juga makin puas dan juga memang kerapatan pixelnya tetap mantap. Jadi tajam banget lah gambarnya. Gak sampai di situ aja, buat yang doyan akan gaming ataupun juga minimal scrolling jangka panjang tapi pengen yang fluid gitu ya, maka panel layarnya ini sudah support refresh rate sampai 144 Hz. Waktu bisa compare side by side sama HP yang layarnya 60 Hz aja buat scrolling, ini bedanya udah berasa banget. Selanjutnya soal panel IPS yang Pical sempat sebut tadi, tenang aja, karena urusan peak brightness-nya, maka layar ini mampu sampai ke 850 nits. Jadi buat penggunaan outdoor udah aman banget. Bahkan pas kita tes pakai di luar siang bolong gitu ya, dengan ke brightness di 50% aja sebenarnya udah kelihatan. Dan begitu kita maxin sampai ke 100%, udah makin lebih jelas gitu. Jadi nggak perlu lagi tuh kita tutupin pakai tangan gitu, nyari tempat yang teduh gitu. Nggak level bos. Terakhir yang bikin hati adem adalah panel layar ini sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 3 dengan ketahanan goresan di MOS level 6. Artinya buat daily seperti masuk saku bareng kunci ataupun juga kena gesekan celana jeans, harusnya layarnya masih aman. Tapi tetap aja, Pical tetap saranin kalau mau dipakai tempur, jangan lupa tambahin tempered glass aja, biar makin tenang dan juga aman. Lanjut untuk urusan performa, maka HP ini sendiri ditenagai oleh Qualcomm Snapdragon 685. Di mana chipset entry level dengan fabrikasi 6 nm dan mengusung konfigurasi octa-core atau 8 core. Konfigurasinya terdiri dari 4 core Cortex A73 dengan kecepatan hingga 2,8 GHz dan 4 core Cortex A53 di frekuensi 1,9 GHz yang berfokus pada efisiensi daya. Buat penggunaan sehari-hari seperti sosial media, chatting, browsing, dan juga streaming video, performanya masih terasa nyaman banget. Tapi kalau teman-teman berharap bisa main game berat dengan settingan grafis tinggi, maka chipset ini memang bukan dirancang buat kebutuhan tersebut. Sebagai catatan, memang sesuai dengan namanya yaitu Redmi 15 ataupun pakai 4G, maka chipset ini belum support akan jaringan 5G. Selanjutnya beralih ke urusan grafis, maka HP ini sendiri dibekali oleh GPU Adreno 610 yang memang di atas kertas fokusnya lebih ke arah kestabilan dan juga efisiensi daya, bukan ngejar performa gaming berat. Cuma kalau sekedar main Mobile Legends, Genshin Impact, ataupun juga GTA dengan setting yang wajar, ini masih bisa jalankan kok dengan nyaman, selama kita nggak maksain rata kanan. Dan beralih kepada sektor memori, maka Redmi 15 ini hadir dengan beberapa opsi konfigurasi RAM, mulai dari 4GB, 6GB, hingga 8GB dengan tipe LPDDR4X. Menariknya, RAM ini juga sudah didukung oleh fitur Extended RAM, di mana sebagian storage akan dipinjam sebagai RAM virtual untuk bantu multitasking agar minimal lebih smooth.
Sedangkan terkait dengan urusan penyimpanan internalnya, tersedia opsi mulai dari 128 GB dan juga 256 GB dengan teknologi UFS 2.2. Teknologi UFS ini memang sudah menggunakan sistem full duplex yang bisa baca tulis berbarengan. Sedangkan kalau teknologi yang dulu, eMMC, itu baca tulisnya masih harus gantian. Sehingga bisa dibilang ini udah jadi nilai plus terutama buat kelas entry level. Dan kalau memang teman-teman ngerasa masih kurang storage-nya, maka nggak usah khawatir. Ada slot micro SD card yang tersedia, di mana dia sudah support akan jenis micro SDXC dan support hingga 2 TB. Tapi ada catatan di mana ada konsekuensinya, di mana slot SIM card kedua itu harus kita rela korbanin. Ya, saya bisa meyakini dan menyadari bahwa Indonesia ini kreatif. Jadi ada kok yang bisa pakai tiga-tiganya berjalan. SIM card-nya 2, micro SD card-nya masuk juga 1, ya kan? Ya, teman-teman silahkan cari sendiri. Selanjutnya pindah ke urusan software, maka HP ini berjalan di Android versi 15 dengan UI HyperOS 2. Untuk update-nya udah tersedia opsi update 1 kali ke Android 16 plus HyperOS 3. Dan banyak yang bilang kalau HyperOS ini sebenarnya semacam penebusan dosa dari Xiaomi lah. Era MIUI yang memang tergolong lemot, sering ngebug dan iklannya terlalu banyak gitu. Dan karena kita udah puas bedah spesifikasinya di atas kertas, maka Picha lebih lanjut kepada masuk ke pengujian benchmark lah ya, lewat real performance-nya, biar teman-teman bisa lihat gitu. Mulai dari Geekbench 6 untuk mengukur akan kemampuan CPU secara murni, hasilnya single core berada di skor 472 dan multicore di 1587. Bisa dibilang angka ini konsisten sama positioning Xiaomi, yaitu menggunakan Snapdragon 685 yang memang lebih kepada stabilitas kebutuhan harian, bukan kepada urusan kebut-kebutan. Lanjut kepada Antutu, kita tes dan total skornya berada di angka 522 ribuan. Untuk HP kelas entry level 2 jutaan, sebenarnya angka segini tuh masuk di atas rata-rata. Jadi ini sekaligus nunjukin kalau teknologinya di dalamnya plus juga kombinasi dengan storage UFS 2.2 ini berperan bikin skor memori sama UX-nya itu juga bantu naik. Berikutnya untuk PC Mark Work 3.0 untuk simulasi skenario kerja dan juga penggunaan harian, maka hasilnya terbaca di 9.737. Angka ini udah ngasih gambaran kalau buat produktivitas ringan sampai menengah, maka HP ini tidak mengecewakan. Dan sedangkan untuk pengujian grafis lewat 3D Mark, hasilnya Wildlife score-nya tuh di 662 dan Wildlife Extreme di 139. Jadi angka ini semakin ngasih gambaran kalau HP ini memang bukan ditujukan buat gaming berat. Dan yang menarik sebenarnya adalah justru ada di hasil storage-nya lewat PC Mark Storage 2.0. Di mana sequential read-nya tembus di 684 MB per second dan write-nya atau nulisnya di 717 MB per second. Hasil ini tentu lagi-lagi urusannya sama UFS 2.2 dan untuk kelas entry level angka segini lumayan kenceng ya. Dan ini dia perbandingan dengan beberapa HP dan juga device lainnya yang kita berhasil collect dari internet. Dan setelah puas dengan angka benchmark, Picha lanjut kepada pengetesan gaming. Dan semua game dimainkan selama 10 menit per game dengan settingan paling playable. Dan hasilnya bisa teman-teman langsung lihat di layar. Yang perlu Picha highlight yaitu di Mobile Legends, di mana dia lancar di 59,8 FPS, dan PUBG Mobile yang masih aman di 48,3 FPS. Tapi yang cukup mengejutkan buat main Genshin Impact masih bisa banget nih. Cuma memang di settingannya kita harus taruh di lowest lah ya, jadi nggak terlalu bagus-bagus amat gitu gambarnya. Sedangkan untuk hasil FPS yang paling kecil, palingan kita waktu dapat di GTA San Andreas, di mana settingan visual efeknya di max in dan hasilnya cuma dapat di 26,7 FPS doang. Dari hasil ini kelihatan kalau di sekedar gaming casual, maka HP ini masih mampu mengakomodir akan kebutuhan tersebut. Tapi kalau teman-teman nyari yang game kelas berat, emang yang gamer banget, FPS-nya tinggi, ya otomatis sudah nggak akan mungkin ngincer HP kayak begini sih. Dan karena urusan geber-geberan, maka Pichel juga nggak lupa ngetes akan suhu HP ini terutama pada waktu kita main game, sekaligus juga pada waktu kita stress test. Titik panasnya terpantau di beberapa lokasi, di mana bagian depan ada di sekitar charging port dan di dekat kamera depan. Sedangkan di bagian belakang, titik panasnya ada di samping modul kameranya. Dan saat gaming, suhu bagian depan ini tercatat di rata-rata 42,6 derajat Celcius dengan maksimum di 43,2 derajat Celcius. Sementara bagian belakangnya rata-rata di 41,4 derajat Celcius dan maksimum di 42,3 derajat Celcius. Lalu saat kita stress test, maka suhu depannya tuh sedikit lebih rendah, di mana bagian depan rata-rata di 39 derajat Celcius dengan maksimum di 42,4 derajat Celcius dan bagian belakang di rata-rata 38,5 derajat dan maksimum di 39,1 derajat Celcius. Kalau dilihat sekilas memang agak lucu ya, karena gamingnya bisa lebih panas. Tapi sebenarnya ada jawabannya, karena
Stress test Antutu memang nggak terlalu ngebebanin GPU dan fokusnya lebih banyak kepada CPU-nya. Sedangkan kalau gaming, dia rata-rata jalan kedua-duanya. Jadi kalau tanya panas atau enggak, menurut Pichel, gaming harusnya akan lebih relatif memberikan panas yang lebih maksimum. Jadi bebannya lebih maksimum lah. Dan kalau teman-teman tanya soal panasnya ini tergolong panas atau enggak, ya maka rentang suhu sekitar 40-44 derajat itu masih masuk pada kategori normal lah atau wajar. Selama pemakaiannya masih sewajar-wajarnya, harusnya nggak terlalu masalah. Ya kalau misalnya memang kepanasan, ya Pichel udah pernah bahas ya, cooling fan buat HP. Ya, jadi teman-teman bisa cek sendiri lah. Pindah kepada sektor multimedia, maka HP ini dibekali oleh single speaker alias mono, bukan stereo kiri kanan gitu. Tapi meskipun mono, kualitas audionya tetap rapi berkat dukungan high-res audio dan juga Dolby Atmos. Suara pun juga tergolong kencang karena pada saat pengujian di full volume, speakernya mampu menghasilkan output average di 88,3 desibel dan bahkan maksimumnya mencapai 94,3 desibel. Jadi buat kebutuhan nonton ataupun juga main game, ini udah aman banget. Dan waktu kita tes pun juga untuk suara vokal ini jelas banget terdengar dan secara overall karakter audionya cenderung balance. Dan palingan sampai sini Pichel ada sedikit catatan ya, terutama buat akses audionya. Karena seperti kebanyakan HP zaman sekarang, Redmi 15 ini juga udah nggak nyediain jack audio 3,5 mm. Jadi kita wajib pakai adaptor USB Type-C buat colok kepada headset kabel atau kalau nggak ya pakai aja TWS ataupun wireless headphone gitu ya. Selanjutnya beralih kepada sisi kamera, maka HP ini masih mengandalkan 50 megapiksel dengan aperture di f1.8 dan juga face detection autofocus. Sementara untuk kamera selfie-nya berada di 8 megapiksel dengan aperture di f2.0 yang sudah mendukung juga akan fitur HDR. Hasil fotonya punya kontras yang cukup tinggi lah waktu dipakai di tempat yang banyak cahaya. Dan untuk hasilnya sendiri menurut Pichel warnanya tergolong matang dan juga cenderung pekat. Sedangkan untuk kondisi minim cahaya sayangnya masih tergolong kurang ya. Meski udah tersedia night mode ternyata nggak banyak ngebantu. Hasilnya cuma ngurangin flare dari sumber cahaya aja. Misalnya kayak foto yang Pichel lagi tampil ini nih. Dimana konten layar HP-nya jadi lebih kelihatan gitu. Terakhir untuk urusan foto, maka fitur-fitur kamera khas Xiaomi juga masih dipertahankan di HP ini. Seperti Cheese untuk voice shutter, palm shutter, dan juga tap to take a photo. Sementara kalau beralih kepada video, maka kamera belakang HP ini sudah support kepada Full HD 1080p 30fps. Di kondisi banyak cahaya, kualitas gini tuh sudah tergolong bagus, meskipun kalau kita ambil muka, masih ada kayak ciri khas over smoothingnya Xiaomi. Padahal fitur beauty-nya kan udah dimatiin, tapi tetap aja masih berasa. Teman-teman nggak usah ngarepin kayak ada 4K 4K-an di sini ya, karena memang dia cuma spesifik sampai kepada Full HD 30fps aja gitu. Dan sedangkan waktu kita tes di kondisi minim cahaya, maka hasil waktu kita ngevideoin itu nggak jauh berbeda sama hasil foto. Jadi kalaupun mau ngambil gambar malam hari, maka beneran butuh penerangan tambahan. Dan ngomongin tambahan, kayaknya bakal perlu tambahin gimbal juga, karena sayangnya HP ini belum ada built-in stabilizer-nya. Jadi waktu Pichel ajak record video handheld, goncangannya berasa banget. Dan biar teman-teman gak penasaran, Pichel tunjukin aja deh hasil tes audio dan kamera dari HP ini. Check this out. Cek 1, 2, 3, ini adalah pengetesan kamera dari Redmi 15 4G. Ini kamera depan 1080p 30 fps. Kira-kira gimana, ini gak ada fitur stabilizer gitu ya. Jadi ya videonya geter-geter gitu, tapi yang gak terlalu geter banget lah. Terus kalau dari segi warna, ya udah lumayan oke lah di kelas harganya ya. Tapi dynamic range-nya kayak nih di sini harusnya kan ada awan-awan gitu ya. Tapi nggak bisa ke detail dengan baik. Ini cuma wajar ya di kelas harganya. Ini kalau misalnya kita ke arah yang agak gelap nih salah, kita langsung ya warnanya jadi langsung gelap banget ya. Tapi akhirnya bisa menyesuaikan gitu loh. Tuh. Jadi warnanya nih bisa bener-bener ya menyesuaikan kondisi cahaya gitu lah. Ya, jadi untuk harganya yang 2 jutaan aja, ini udah oke sih. Jadi teman-teman mau pakai buat video callan misalnya ya kan, atau tiba-tiba butuh untuk meeting, Gmeet segala macem, ini oke banget gitu kamera depannya. Ini pengetesan kamera 720p 30fps nya. Sama aja ya, beda resolusinya aja gitu ya. Sayang banget nggak ada 60 fps gitu ya. Kalau ada 60 fps mungkin jadi lebih smooth. Ini untuk pengetesan kamera belakangnya 1080p 30 fps. Ya nggak ada stabilizernya, standar aja, jadi geter-geter aja. Terus kalau dari segi kualitas warnanya ya so-so lah untuk kelas harganya.
Ini dynamic range-nya udah lumayan oke juga. Ini kita bisa lihat tuh kayak detail-detail awan, kita bisa lihat ya. Terus dari segi warnanya, kalau misalnya kita ke tempat gelap, dia bisa nyesuaiin warna gitu. Tuh. Dari gelap ke terang tuh cepet gitu perpindahannya. Set tuh. Cuma minusnya geter aja sih. Kalau buat konten kayak kurang deh. Lanjut lagi, kalau ini adalah 720p 30 fps nya nih. 720p 30 fps. Sebenarnya sama aja sih. Ya cuma beda di resolusinya aja. Jadi kurang lebih gitu kualitasnya. Gimana pendapat kalian? Langsung aja mendingin di kolom komentar ya. Masuk ke urusan baterai, maka ini adalah salah satu senjata utama Xiaomi untuk Redmi 15. Karena di balik bodinya, Xiaomi ini nandemin Xiaomi Surge Battery 7000 mAh tipikal dengan teknologi anoda silikon karbon yang bikin daya tahannya jauh lebih panjang dan juga harusnya lebih awet dibandingkan baterai biasa. Secara klaim dari Xiaomi, pemakaian normalnya itu bisa tembus di 2,32 hari. Dan kalau kita pakai durasi nelfon bisa sampai 46 jam. Dan waktu read konten ini bisa sampai 29 jam. Dan bahkan klaimnya Xiaomi menariknya, pada waktu baterainya udah tinggal 1%, katanya sih HP ini masih bisa dipakai buat nelpon sekitar 64 menit dan standby sampai 10 jam. Ya terlepas daripada itu, daya tahan baterai kayak begini tuh sih jelas menjanjikan banget ya. Apalagi kalau baterainya udah tiris dan kita belum sempat dapet charger gitu ya kan, belum sempat nyolok dimanapun gitu ya. Masih bisa dipakai lumayan panjang lah, terutama buat teleponan ataupun juga untuk mode standby. Ini minimal bikin hati kita jadi lebih tenang. Lebih lanjut, Xiaomi juga nggak main-main soal ketahanan baterainya. Dalam proses produksi, mereka nguji hingga 1600 siklus charging, dan hasilnya baterai health masih di atas 80%. Kalau gitu secara teori memang ini baterai tergolong awet banget. Dan langsung aja Pical tes dengan PC Mark di Work Battery Life dengan kondisi brightness yang automatic. Dan hasilnya produk ini bisa bertahan sampai 12 jam 28 menit. Dan sebagai tambahan pun Pical juga tes menggunakan Mobile Legends selama 30 menit. Hasilnya baterai berkurang sekitar 8%, sementara main Genshin Impact selama 30 menit menghabiskan baterai sekitar 12%. Ya memang sampai di sini klaim baterainya nggak sewah dari yang dibilang Xiaomi sih. Yang dibilang bisa sampai 2,32 hari atau 55 jam. Cuma hasil tes tadi menurut Pical masih realistis untuk pemakaian harian. Katakanlah sehari kerja 8 jam dan HP-nya nyala terus dipakai, maka masih ada sisa 4 jam juga gitu ya. Sementara untuk chargingnya sendiri, maka kita tes juga nih biar memastikan bahwa ini data-datanya real. Dan kita menggunakan kepala charger bawaannya di 33 watt yang sudah support fast charging ataupun juga turbo charge. Menariknya, dari 2-50% ini butuh waktu sekitar 53 menitan. Lalu dari 50 ke 100% ini membutuhkan waktu sekitar 1 jaman. Jadi waktu totalnya dari 2% sampai penuh ini membutuhkan waktu 1 jam 53 menit. Dan untuk kapasitas baterai 7000 mAh sebenarnya hasilnya ini jatuhnya udah tergolong cepat. Dan terakhir yang memang gak kalah menarik karena mau menunjukkan baterai HP ini badak. Ternyata HP ini juga sudah support akan reverse charging di 18 watt. Jadi buat yang bingung reverse charging itu apa, jadi kita dari HP Xiaomi ini bisa nge-charge ke device yang lain. Jadi ini sewaktu-waktu yang butuh power bank darurat, maka HP ini udah bisa banget dipakai jadi power bank. Cuma jangan dibuat nge-charge yang gede-gede ya, mungkin kalau TWS ataupun HP satu lagi yang agak-agak kecil ya masih bisa lah. Dan urusan konektivitas, maka HP ini sendiri dibekali dual slot SIM nano dan masih bisa bermain di jaringan 4G LTE saja. Sementara untuk urusan wireless connectivity-nya, maka Wi-Fi yang dipakai udah Wi-Fi 5 dengan protokol 802.11ac dan sudah support akan dual band 2,4 dan juga 5 GHz. Sedangkan untuk Bluetooth-nya sendiri, maka Xiaomi masih mengandalkan ke Bluetooth versi 5.0 dan memang masih tergolong lawas lah, mengingat kalau rata-rata kelas atas tuh bahkan udah sampai Bluetooth 6 kali ya. Sementara untuk navigasinya sendiri, maka ini udah tergolong lengkap. Sudah ada dukungan GPS, GLONASS, Galileo, dan juga BDS. Jadi buat yang sering pakai Google Maps buat nyari alamat, ini udah aman banget. Sedangkan untuk transfer data bisa pakai port USB Type-C yang juga sudah support OTG, jadi mau colok flash disk, mouse, ataupun keyboard, tinggal colok bae, bebas. Nah, yang satu Pical suka dari HP ini yang Pical udah sempat sebut tadi, yaitu Infrared Blaster yang sampai sekarang masih dipertahankan sama Xiaomi. Ini lumayan kan, nggak perlu lagi panik nyariin remote TV, remote AC, ya. Kita pegang satu aja. Ini menurut Pical fitur yang underrated banget, tapi menariknya Xiaomi masih masukin. Mantap. Cuma sayangnya di deretan fitur yang menarik tadi, masih ada satu yang hilang, yaitu fitur NFC. Jadi buat kita yang mungkin suka pakai top up saldo, cek saldo e-money gitu ya, bakalan repot sih. Aduh. Coba ada NFC, komplit. Overall, menurut pribadi Pical,
HP Xiaomi Redmi 15 ini adalah HP yang menarik banget di atas kertas, tapi agak susah nentuin posisinya. Baterai 7000 mAh jelas jadi daya tarik utama, dan udah sewajarnya kalau ekspektasi pertamanya ini cocok buat yang mobilitasnya tinggi. Tapi begitu kita cobain, ternyata tanpa kehadiran NFC dan juga 5G, ekspektasinya langsung sedikit gugur gitu. Jadi kalau ditanya cocoknya buat siapa, menurut Pichel ini ideal sebagai HP kedua yang fokusnya buat entertainment lah. Layar gedenya udah lega buat nonton, main game ringan, ataupun scrolling sekalian. Dan baterainya jamin nggak bakal mati di tengah jalan. HP ini sendiri memang dibanderol di harga yang tergolong menarik, di 2,4 sampai 2,6 jutaan, tergantung spek yang teman-teman pilih. Dan buat teman-teman yang tertarik untuk lebih lanjut, nggak usah khawatir, karena Pichel udah taruh link produknya di bagian kolom deskripsi. Menurut teman-teman gimana? Setuju nggak sama pendapat Pichel, atau teman-teman punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga ya untuk like dan juga share video ini, plus juga sosial media serta website Pichel taruh di link di kolom deskripsi juga. Mampir-mampir ke YouTube channel yang lain di bawah Pichel Media Group, seperti Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, ada juga PMG Fams yang bahas soal aktivitas Pichel serta keluarga, dan juga Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Sebenarnya buat admin sosmed kali ya, cocok kali ini ya. Ya, daya tahan baterainya sih yang gokil sih. Sisanya ya meh lah ya.